Seluruh orang yang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya satu persatu untuk membuka dan membaca buku catatan amalnya ketika dia hidup di dunia. Ketika itu ada hamba Allah yang dia mati berumur 70 tahun membuka dan membaca catatan amalnya. Ketika dia membuka catatan amal, dia terkejut, terheran dan bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, wahai Rabb, bukankah aku ketika aku meninggal dunia umurku berumur 70 tahun? Aku hidup di dunia hanya 70 tahun. Lalu engkau panggil aku menujumu. Tetapi mengapa di buku catatan amal ini tertulis pahala sholatku 5.000 tahun, pahala sedekahku 5.000 tahun, pahala zikirku 5.000 tahun, pahala sholawatku 5.000 tahun, pahala hajiku 5.000 tahun, pahala puasaku 5.000 tahun, dan masih banyak lagi pahala-pahala yang engkau berikan kepadaku." Lalu Allah menjawab, "Wahai hamba Allah, memang benar ketika engkau aku cabut umurmu hanya 70 tahun. Engkau hanya berumur 70 tahun hidup di dunia. Tetapi dengan umur yang sedikit itu, lisanmu tak pernah bosan mengajak orang lain dalam kebaikan. Lisanmu tak pernah bosan mengajak hamba-hamba Allah untuk beribadah dan mengabdi kepadaku. Karena itu, orang yang engkau ajak beribadah, pahalanya untukmu. Orang yang kau ajak mengajak anaknya, anaknya mengajak cucunya, cucunya mengajak cicitnya, cicitnya mengajak seterusnya, sampailah 5.000 tahun, pahalanya sampai kepadamu hingga akhir kiamat." Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, begitulah keutamaan, fadilah, keistimewaan kalau kita berdakwah di jalan Allah, mengabdi dan mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi radhiyallahu an, pernah berdakwah sampai ke negeri Cina. Di negeri Cina dia berdakwah di jalan Allah, mengajak hamba-hamba di negeri Cina untuk taat dan beribadah kepada Allah. Sampai tahun bertahun dia menikahi wanita Cina, sampailah punya anak. Bertahun-tahun dia berdakwah, lalu kembali lagi ke Mekah dan wafat di Mekah Al-Mukarramah. Sampai saat ini terhitung hampir 600 juta masyarakat Cina yang memeluk agama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Puasa, sholat, zakat, zikir, sholawat orang Cina sampai saat ini mengalir pahalanya ke buku catatan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, memang benar Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, li'anna yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma biha." Wahai Ali, jikalau ada seorang hamba di mana hamba itu engkau ajak untuk beribadah kepada Allah dan dia mendapatkan hidayah untuk beribadah kepada Allah karenamu, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang banyak orang yang meninggalkan dakwah. Sekarang banyak orang yang takut dengan dakwah. Padahal hadirin, pahala sholat kita akan terputus kalau kita mati. Pahala zakat kita akan terputus kalau kita mati. Pahala zakat kita akan terputus kalau kita mati. Pahala haji kita akan terputus kalau kita mati. Tetapi pahala dakwah akan terus mengalir sampai hari kiamat walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka dari itu, mari kita ajak saudara kita, kita ajak anak cucu
kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkataan yang paling baik kecuali perkataan mengajak hamba-hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kuntum khaira ummah." Kamu umat yang terbaik kata Allah. Kita adalah umat yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Kita umat yang terbaik bukan karena puasa kita. Kita umat yang terbaik bukan karena sholat tahajud kita. Kita umat yang terbaik bukan karena zikir kita. Kita umat yang terbaik bukan karena sedekah kita, bukan. Sampai kapan kita dikatakan umat yang terbaik? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Di saat engkau sanggup mengajak hamba Allah untuk beribadah kepada Allah dan mencegah hamba Allah untuk menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada orang yang paling rugi dunia ini. Dia berjalan karena kuasa Allah. Dia bernapas karena kuasa Allah. Dia bisa hidup karena kuasa Allah. Dia bisa makan karena kuasa Allah. Tetapi dia rugi mengapa? Selama hidupnya, lisannya tidak pernah mengajak hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Saya rugi, bapak rugi, pengusaha rugi, pedagang rugi, guru rugi, semuanya rugi kecuali illalladzina amanu, dia beriman kepada Allah. Orang beriman juga rugi kecuali wa amilus sholihat, dia beramal soleh atas keimanannya. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh juga rugi. Sampai kapan? Sampai dia watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Dia mengajak, mengingatkan sesama manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita ajak saudara kita saling menasihati sesama kita semua. Orang tua menasihati anaknya, suami menasihati istrinya, bos menasihati karyawannya, presiden menasihati atasannya dan anak didiknya, dan kita semua saling menasihati sesama kita semua. Mudah-mudahan di saat kita saling menasihati, maka tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan, dan desa kita, kampung kita menjadi kampung yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kampung yang berdasarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita sampai saat ini dihidupkan oleh Allah? Mengapa sampai saat ini Allah masih semaikan nyawa di dalam kita? Berapa banyak orang yang lebih sehat daripada kita, dia lebih dulu mati daripada kita. Berapa banyak orang yang lebih muda daripada kita, dia lebih dulu dipanggil Allah daripada kita. Mengapa kita masih dihidupkan oleh Allah? Jawabannya adalah karena kita banyak dosa kepada Allah, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Maka dari itu, di hari yang mulia ini, mari kita gunakan hari ini dengan sebaik-baik mungkin untuk bertobat kepada Allah.
Kita tangisi mata kita, banyak dosa yang kita lakukan melalui mata. Kita tangisi tangan kita, banyak dosa yang kita lakukan melalui tangan. Kita tangisi mulut kita, banyak dosa yang kita lakukan melalui mulut. Kita caci orang lain, kita ejek orang lain, kita bully orang lain, kita ribah orang lain. Banyak dosa yang kita lakukan melalui mulut ini. Kita tangisi kaki kita, banyak dosa yang kita lakukan melalui kaki. Kita gunakan langkah kaki kita untuk berjalan ke jalan yang diharamkan oleh Allah. Kita berjalan ke jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat kita bertobat dan menangisi segala tubuh kita, mudah-mudahan dengan kasih sayang dan rahmat Allah, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhir kata